Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah organisasi sebesar Gerakan Pramuka dengan jutaan anggota muda bisa terus mencetak para pemimpinnya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sistem yang jadi tulang punggungnya. Sebuah peta jalan yang sangat terstruktur untuk membentuk para pembina, pelatih, dan manajer di salah satu organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia. Coba deh bayangin, di balik jutaan anak muda berseragam coklat itu, siapa sih sebenarnya yang jadi motor penggerak, mentor, sekaligus manajer mereka? Jawabannya ternyata jauh lebih sistematis dari yang mungkin kita kira. Mereka inilah yang disebut anggota dewasa. Tapi ini bukan sekedar sebutan biasa loh. Istilah ini tuh payung besar untuk berbagai peran vital. Mulai dari pembina yang setiap hari ketemu adik-adik di gugus depan, para pelatih yang nyiapin pembina, sampai para ahli dan manajer di tingkat dewan. Merekalah fondasi yang seringkali nggak terlihat dari gerakan ini. Oke, yuk kita mulai dari bagian pertama. Kita akan fokus untuk kenalan lebih dekat siapa sih sebenarnya para pembina ini dan kenapa peran mereka itu krusial banget buat membentuk karakter generasi muda kita. Sekarang, coba bayangin deh, Anda baru aja mau gabung jadi sukarelawan pembina. Kira-kira apa langkah pertamanya? Nah, bagian ini bakal ngebahas soal perjalanan awal itu, jalur utama yang wajib banget ditempuh oleh setiap calon pembina. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah jadi pembina yang berkualitas itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Makanya, untuk menjaga standar di seluruh negeri, Gerakan Pramuka mewajibkan sebuah alur pendidikan yang sistematis. Ini adalah jaminan mutu supaya setiap anak dapat bimbingan yang terbaik. Nah, ini dia nih, dua pilar utamanya. Perjalanan setiap pembina itu dimulai dari KMD, atau kursus mahir dasar. Anggap aja ini semacam toolkit wajib, isinya semua perangkat dasar yang Anda butuhkan untuk membina semua kelompok usia, dari siaga sampai pandega. Kalau fondasinya udah kuat, baru deh lanjut ke KML, kursus mahir lanjutan. Di sini, pembahasannya jauh lebih mendalam, mulai dari psikologi perkembangan anak, teknik kepemimpinan yang efektif, sampai cara mengelola satuan. Eits, tapi setelah menguasai dasar-dasarnya, perjalanannya nggak berhenti di situ loh. Gerakan Pramuka juga ngasih ruang buat Anda untuk mengembangkan minat dan keahlian yang lebih spesifik. Yuk kita lihat. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Mungkin Anda seorang ahli IT, pilot, atau mungkin tenaga medis. Kira-kira ada nggak ya tempat untuk keahlian spesifik Anda? Tentu saja ada. Disinilah peran Satuan Karya Pramuka, atau yang biasa kita kenal sebagai SAKA, masuk. Di dalam SAKA, ada dua peran kunci yang beda tapi saling melengkapi. Pertama, ada Pamong SAKA. Dia ini perannya lebih sebagai mentor umum yang memfasilitasi kegiatan para anggota. Lalu yang kedua, ada instruktur SAKA. Nah, ini dia tempatnya para ahli. Jadi kalau Anda punya keahlian khusus di bidang tertentu, disinilah Anda bisa datang dan berbagi ilmu teknis secara langsung. Ini nunjukin banget kalau pramuka itu nggak statis. Sistem pelatihannya terus beradaptasi untuk memastikan kalau skill yang diajarkan itu selalu relevan sama tantangan zaman sekarang. Coba deh lihat beberapa contoh kursus tematik modern yang ada. Ada kursus kehumasan dan media, ada SAR dan tanggap darurat, ada soal lingkungan hidup, bahkan sampai pramuka digital. Ini udah jauh banget dari sekedar tali temali kan? Ini bukti nyata komitmen Gerakan Pramuka untuk membekali para pemimpinnya dengan kompetensi yang relevan. Oke, sejauh ini kita udah bahas soal pembina yang langsung berinteraksi sama anggota muda. Sekarang kita geser sedikit ke peran di balik layar yang nggak kalah pentingnya. Mereka inilah yang memastikan mesin organisasi raksasa ini terus berjalan dan berkembang. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Coba pikir, gimana caranya menjaga kualitas KMD dan KML yang sama di ribuan tempat? Ya tentu saja dengan punya sistem pelatihan yang solid untuk para pelatihnya. Jalurnya pun jelas banget. Langkah pertamanya itu KPD, atau kursus pelatih dasar. Di sini, seorang pembina senior akan belajar prinsip-prinsip cara mengajar orang dewasa secara efektif. Puncaknya ada di KPL, kursus pelatih lanjutan. Kalau udah lulus dari sini, artinya Anda resmi jadi pelatih bersertifikat yang punya mandat untuk mencetak generasi baru pembina pramuka yang berkualitas. Ya, punya pembina dan pelatih yang hebat itu kuncinya. Tapi itu aja belum cukup. Supaya semua roda gigi ini berputar mulus, organisasi sebesar ini juga butuh manajemen dan administrasi yang profesional di setiap tingkatannya. Dan untuk itu, ada kursus-kursusnya sendiri. Ada kursus khusus untuk mengelola gugus depan, unit terkecil di Pramuka, yang isinya soal administrasi dan program.
Lalu, ada juga kursus manajemen tingkat tinggi untuk para andalan atau pengurus kuartir di tingkat daerah. Nah, setelah kita lihat semua jalur yang berbeda-beda ini, mulai dari pembina, spesialis, pelatih, sampai manajer, sekarang saatnya kita satukan semuanya. Dan kita bertanya, sebenarnya untuk apa sih ini semua? Apa tujuan besarnya? Ternyata, seluruh sistem yang kelihatannya rumit ini, dengan semua jenjang dan spesialisasinya, muaranya cuma ke 4 pilar tujuan yang sangat jelas dan terukur. Inilah keempat pilar itu. Pertama, untuk terus meningkatkan kompetensi setiap anggota dewasa. Kedua, untuk menjamin standar mutu pembinaan yang sama di seluruh Indonesia. Ketiga, tentunya untuk mencetak para pemimpin masa depan yang berkarakter. Dan yang terakhir, semua ini bertujuan untuk mendukung satu hal besar, menciptakan gerakan pramuka yang profesional, modern, dan berdaya saing. Semuanya saling nyambung. Jadi, peta jalannya sudah terbentang jelas di hadapan kita. Sebuah sistem yang dirancang untuk membangun individu dan pada akhirnya membangun bangsa lewat kepemimpinan. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, dari semua jalur ini, peran mana yang paling memanggil Anda?